Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan soal TIO hitungan, soal cerita ya, dengan berbagai tips dan trik agar kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan benar. Nah, tapi sebelum lanjut ke contoh-contoh soalnya, teman-teman yang baru menemukan video ini silakan mensubscribe, kemudian komen dan like serta share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari video ini. Nah, contoh untuk soal yang pertama ya, 4 orang membangun jembatan. Jadi kita bisa langsung tulis ya, jika ada 4 orang ya, langsung lompat. Ternyata jika ada 4 orang yang membangun jembatan, ternyata jembatan itu bisa selesai dalam 15 hari ya. Nah, pertanyaannya, jika ternyata kita ingin menyelesaikannya dalam waktu 6 hari. Nah, pertanyaannya adalah berapa orang yang dibutuhkan gitu. Logika sederhana kita adalah bahwa karena yang ingin mengerjakannya lebih cepat ya, lebih dari dua kalinya, maka minimal kita juga butuh orang 2 kalinya gitu ya. Ini yang sama dengan 2 kalinya adalah ini kan 15 ke 6 hari, ini kan lebih cepat seper 2 kalinya gitu. Sehingga minimal kita butuh tidak mungkin 4 orang ya, pasti lebih banyak, tidak mungkin 6 orang, tidak mungkin 8 orang gitu. Sehingga jawaban kita, kalaupun kita tidak tahu cara mengerjakannya, maka jawaban kita, opsi kita adalah bagian A atau bagian B gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Inilah perbandingan terbalik gitu ya. Sehingga kita bisa membandingkan, kalau misalkan ini jumlah orangnya kita mau X orang, maka ini adalah 4 per X sama dengan 6 per 15 ya. X yang kita mau cari berarti tinggal kita kali silang ini. Berarti 6X sama dengan 4 kali 15 itu 60, sehingga X sama dengan 10 orang ya. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi sekali lagi kita bisa menjawab soal-soal matematik itu tanpa harus misalkan menyelesaikan persoalannya secara detail gitu ya. Bisa menggunakan logika sederhana seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, jika X sama dengan berat total P dan masing-masing beratnya Q, nah berarti X itu adalah, kalau kita punya sejumlah P kotak, masing-masing kotak beratnya Q, maka beratnya totalnya itu adalah P kali Q gitu. Selanjutnya, jika Y adalah berat total Q kotak, masing-masing P, berarti P kali Q juga gitu, ya. Berarti kalau kita mencari hubungan X dan Y, sederhana saja ini ya. Ini kalau kita balikkan sama saja. Kalau misalkan ada 3 kali 2, itu kan sama saja dengan 2 kali 3 gitu. Sehingga kesimpulan kita adalah X itu pasti sama dengan Y. Atau kesimpulannya, jawabannya adalah bagian C ya. Ini sederhana gitu. Kemudian selanjutnya, sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Jadi ada kubus, jadi mungkin perlu dijelaskan dulu ini ya. Kubus itu satu bangun ruang ya. Nanti kalau menyelesaikan soalnya ya tidak perlu digambar seperti ini ya. Itu suatu bangun ruang yang semua panjang rusuknya itu sama. Yang dimaksud dengan rusuk itu yang ini dan yang ini, itu sama gitu ya. Volume kubus itu kita hitung dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti rusuk kali rusuk kali rusuk. Ini kalau pelajaran eksponen kemarin, ini sama dengan R pangkat 3 gitu ya. Dibelah-belah menjadi kubus kecil yang sama besar, 8 buah ya. Jadi ternyata ada kubus yang lebih kecil lagi gitu. Berapakah panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa panjang rusuk ke-8 kubus kecil? Nah, caranya kita hitung dulu berapa. Ini kita bisa pakai banyak cara ya, tapi cara yang paling mudah menurut saya adalah kita harus cari volumenya dulu, volume yang besar ya. Volume yang besar ini adalah 10 kali 10 kali 10, berarti 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000 cm pangkat 3 lah ya. Nah, sekarang ini saya kasih V1 saja. Kemudian setelah yang kecil-kecil, ini kan yang kecil-kecil ini dibagi 8 ya.
Karena dibilang sama besar, maka tentu saja volumenya adalah 1000 dibahagi 8, atau ini 1000 bagi 8, ini angka istimewa juga, 125 cm pangkat 3. Ini adalah volume kubus kecil. Kubus kecil. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang rusuk ke-8 kubus ya. Berarti kita bisa cari. Ini kan sebut saja ini kan volume, sebenarnya rumusnya kan R pangkat 3 gitu ya. Nah, ini saya kasih R1 maksudnya yang rusuk kecil gitu ya, sama dengan 125. Kalau ini kita tarik akar 3-nya, berarti R1 sama dengan itulah 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang rusuknya. Nah, panjang rusuk itu kan sama dengan ada 8 kubus ya, dikali dengan ya. Ini ada, kalau ini kan ada berapa rusuk ini? Ini 1 2 3 4. Di sebelah sini ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 4. Intinya adalah dalam satu buah kubus, satu kubus itu ada 12 rusuk. Yang saya maksud itu yang ini. Kalau yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, nah itu rusuk. Yang ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti 8 kali 12. Kenapa 8? Karena ada 8 kubus kecil. Kenapa 12? Karena setiap kubus ada 12 dikali dengan 5 yang ini ya. Sederhananya seperti itu. 8 ini yang sederhana, 8 kali 5 itu 40. 40 kali 12 itu sama dengan 480, sehingga jawabannya adalah bagian D. Seperti itu ya. Ini penting untuk diketahui ya terkait kubus untuk bangun ruang ini ya. Ini penting untuk diketahui karena banyak kadang-kadang soal yang muncul seperti ini. Kalau misalkan untuk tabung itu adalah luas alas dikali tinggi, seperti itu dan sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini pas sekali dengan tabung ini. Jika tinggi tabung P, jadi saya tulis ini TP ya. 2 kali tabung Q berarti 2 kali T Q ya. Sedangkan jari-jari tabung P berarti ini RP sama dengan 1/2 RQ. Seperti itu yang diketahui. Perbandingan isi tabung. Nah, isi tadi ini sama dengan volume. Tabung itu kayak gini loh modelannya. Ini maksudnya silinder kayak gini. Nah, botol susu lah, gelas. Nah, yang dimaksud dengan jari-jari itu yang ini. Ini R. Kemudian yang dimaksud dengan tinggi itu yang ini. Kalau tanya volume itu isi ya. Satu saja isi tabung itu persamaannya adalah luas alas itu adalah Pi dikali R pangkat 2 dikali dengan tinggi gitu. Ya, sehingga kalau ini tadi V ya. Sehingga kalau kita mau VP misalkan ya, tabung P, maka ini RP, ini TP. Ya. Kalau kita mau VQ yang ditanyakan berarti ini adalah Pi kali RQ kuadrat dikali dengan TQ. Karena pertanyaannya diperbandingkan berarti bagi ya. Berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Yang tinggal hanya RP itu berapa? RP itu 1/2 dari RQ ya, pangkat 2 dikali TP itu 2 TQ ya. Kalau di bawah ya tetap RQ itu RQ kuadrat dikali dengan TQ. Ini bisa dicoret, ini dicoret, yang ini ya. Yang tinggal adalah 1/2 pangkat 2 1/4 dikali 2 berarti 1/2 atau 1/2. Berarti ini benar adalah jawaban bagian A. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini mungkin perlu saya kasih catatan di sini ya. Volume tabung
itu sama dengan pi R pangkat 2 kali tinggi. Misalkan ada volume tadi, volume kubus itu sama dengan R pangkat 3. Kalau misalkan volume bola ya, kita nggak tahu ya, siapa tahu aja soal yang muncul itu volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3, seperti itu ya. Nah, itu catatan saja. Untuk soal selanjutnya, misalkan sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sendal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Oke, ini soalnya sangat sederhana ya. Kalau misalkan sepatu ini kita simbolkan dengan X, biasanya pakai X dan Y gitu ya. Berarti kita punya persamaan yang pertama, jumlah barang, berarti sepatu tambah sendal ya, X tambah Y itu sama dengan 1.200. Kemudian persamaan kedua, jika jumlah sepatu 4 kali jumlah sendal, berarti persamaan kedua kita dapat sepatu itu X, 4 kali sendal berarti Y ya. Seperti itu, berarti bisa langsung kita kerjakan ini. Kalau begitu kita masukkan ya. Ini masukkan ke dalam sini. Masukkan ke sini ya. Berarti X nya kita ganti 4Y tambah Y sama dengan 1.200, sehingga kita dapat 5Y itu sama dengan 1.200. Artinya Y nya sama dengan 1.200 bagi 5, ini sama dengan 240. Yang ditanyakan X adalah 4 kali Y, berarti 4 kali 240 ini sama dengan 960 ya. Ini bagian B gitu ya. Easy and smooth ya. Nah, sekali lagi sampaikan kepada teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel ini, silakan untuk di-subscribe kemudian disebarkan kepada yang lain ya. Ini untuk selanjutnya. Waktu di negara X ya, itu sama dengan waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibanding negara M. Nah, ini yang penting untuk diketahui nih, 3 jam lebih cepat ya. Berarti 3 jam lebih cepat berarti mundur ya. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibanding negara M. Berarti kalau ini di sini S, ini M ya. Kalau di sini sedang pukul anggaplah jam 10 lebih cepat, berarti di sini itu adalah jam, kalau lebih cepat artinya kalau di S itu jam 10, maka di M itu lebih cepat berarti yang di sini jam 7. Salah tadi. Adalah jam 7 ya. Nah, sekarang sebuah pesawat terbang bergerak dari S menuju M, berangkat jam 5 pagi 05.00. Selama perjalanannya ke sana adalah 4 jam gitu ya. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M gitu. Nah, ini sederhana karena kalau menurut S ini kan dia seharusnya tiba 09.00 ya, kalau tambah 4 jam ya. Tapi karena di M itu 3 jam, lebih ini S itu lebih cepat 3 jam, berarti di sini tentu saja minus 3 ya. Berarti di sini adalah jam 6.00 pagi gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti itu persoalannya. Nah, persoalannya bisa dibalik-balik ya, apakah dia lebih lambat atau lebih cepat, yang penting kita mengerti konsepnya gitu ya. Untuk selanjutnya ya. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Ya, kalau ketemu soal seperti ini ada 2 variabel guru dan dosen ya. Tadi misalkan ada sepatu sendal, nah silakan dikasih dikasih istilahnya pemisalan ya. Misalkan guru itu X, dosen itu Y misalkan ya. Jika umur rata-rata guru 35 tahun dan umur rata-rata dosen ada 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen berarti X per Y gitu ya yang ditanyakan. Nah, sekarang dari rata-rata dulu kita perlu tahu. Rata-rata itu adalah
selalu per jumlah, ya, per jumlah. Nah, gitu berarti kalau misalkan dia yang persamaan pertama, artinya adalah rata-ratanya itu 40, berarti 35. Kalau bagaimana cara menjelaskannya, kalau dosen sendiri, ya, kalau guru sendiri berarti X, ya, itu kan sama dengan 35 tahun, ya. Kemudian dosennya sendiri adalah 50 tahun, berarti persamaan pertama yang kita bisa peroleh itu adalah 35X tambah, ya, 50Y dibagi dengan, ya, dibagi dengan X tambah Y itu sama dengan 40, ya, seperti itu. Nah, ini kan kita hanya punya satu persamaan tapi variabelnya ada dua, X dan Y gitu. Sehingga kita tidak mungkin bisa mencari berapa X dan Y. Tapi kalau perbandingan X dan Y itu mungkin kita cari, ya. Nah, selesaikan saja persamaan ini gitu. Kita kali 2 ini kita kali ke sana, berarti 35X tambah 50Y. Ini kali ke dalam 40-nya, berarti 40X tambah 40Y, ya. Ini X-nya ketemu dengan X, berarti ini sisa 40 kurang 35 berarti 5X. Ini Y-nya ketemu Y, berarti 10Y. Artinya X per Y itu adalah 10 per 5, ya, atau sama dengan 2:1, ya. Itu jawaban yang benar, itu adalah bagian B gitu. Itu sederhana seperti itu. Kemudian, nah, seorang pedagang menjual sepatu seharga 60.000 dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapakah harga belinya? Nah, ini penting juga. Di video sebelumnya itu sudah pernah, ya, kita bahas terkait dengan persentase ini. Yang perlu kita tahu bahwa kalau dia mendapat laba, itu kan laba ini penambahan, ya. Ini kan penambahan. Kalau dia dapat laba 20%, berarti maksudnya adalah 100, ini harga totalnya tambah 20%, berarti ini adalah 120%. Artinya harga 60.000 ini itu adalah setara dengan 120%. Nah, berarti 120%, anggaplah kita cari X, itu sama dengan 60.000 gitu. Sehingga X itu adalah ini 120%, ini kan 1,2 gitu, ya. 120% itu kan 120 per 100 berarti 1,2. Sehingga ini sama dengan 60.000 per, ya, 1,2. Nah, ini mudah diselesaikan, sama dengan 50.000, ya. Itu jawaban yang benar, itu adalah bagian C gitu, ya. Selanjutnya yang terakhir, dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam, terdiri dari 70 ekor jantan. Nah, saya suka kalau ada soal seperti ini nih, karena agak mudah untuk diselesaikan, ya. Ini kalau ada dalam kandang ada 50 ekor ayam, ya. 50 ayam. Kemudian 27 ekor jantan, ya, kita bagi seperti ini, ya. 27 jantan. Berarti dengan mudah kita langsung tahu bahwa sisanya itu adalah 23 betina, ya. Karena tidak ada yang pasti jantan dengan betina gitu, ya. Kemudian dari 27 ekor jantan ada 18 ekor yang berwarna hitam, berarti, ya, anggaplah seperti ini, ya. 18 hitam. Kemudian diketahui jumlah yang hitam itu, ini ada, anggaplah X hitam juga, ya. X hitam. Ini kalau kita jumlah, ternyata ini ada 35 yang hitam. Kalau 35 yang hitam berarti X ini tentu saja sama dengan ini X ini sama dengan 35 dikurang 18, berarti sama dengan 17. Pertanyaannya adalah berapa yang betina yang tidak hitam? Berarti kalau ini 17, ini kan 23 totalnya, berarti ini pasti 6.
6 ini tidak hitam. Nah, sesederhana seperti itu ya. Nah, ini jawabannya. Itu jawaban yang benar adalah bagian A gitu. Jadi sebenarnya bisa ya teman-teman untuk mengecek kemampuan awalnya itu bisa di pause dulu videonya, kemudian nanti dikerjakan, kemudian dibandingkan lagi hasilnya gitu ya. Cara seperti itu lebih mudah untuk mengetahui kemampuan awal teman-teman gitu. Ya, demikian video dari Aifa Privat. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru memperoleh video ini ya, silakan untuk di subscribe, di like, dan di klik tombol loncengnya untuk memastikan teman-teman itu selalu update dengan video-video terbaru dari kami. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.